Jadi kita buat visi misi ini yang sederhana sesuai dengan situasi saat ini. Situasi saat ini terus kita rubah ke depan itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Sebelu channel. Kali ini seperti biasa Bang Uji ngevlog dengan tokoh-tokoh partai politik, karena memang berawal dari bulan September ini Bang Uji akan mengulas konten-konten politik karena Bengkayang sudah mengikuti atau melakukan Pilkada 2020. Kali ini Bang Uji bersama salah satu partai pengusung, dan pastinya yang diusung sudah lolos kemarin secara administrasi di KPU Bengkayang, ya ini Bang Andi Mek dan Alio ya. Bersama saya siapa lagi kalau bukan Bang Sekretaris DPC Hanura, DPD atau DPC Hanura, Bang Yakobus Tolin. Bang Yakobus Tolin. Beliau ini saya kenal sudah lama karena pernah duduk di DPRD Kabupaten Bengkayang. Jadi sudah tidak asing lagi di dunia perpolitikan Kabupaten Bengkayang. Khusus hari ini Bang Uji akan bertanya dikit-dikit Bang ya, dikit aja soal ini agak santai, ada kopi gitu kan. Di belakang kami situ ada cewek cantik sebenarnya gitu kan. Bang Tolin, Ya. Bang Tolin ya panggilannya Bang. Ya. Ini Bang, kita kan partai sudah mengusung bulat oleh Bang Andi Mek dengan Bang Alio berpasangan. Kami mau tahu saja Bang, ini dasar awalnya ketika Hanura menjatuhkan pilihan kepada saudara Andi Mek untuk maju sebagai calon Bupati Bengkayang dan Bang Agong sebagai wakil Bupati. Ya, dasar awalnya pertama setelah tadi saya katakan, pertama Andi Mek ini kader Hanura. Dimanapun namanya partai politik, ketika mengusung kandidat bupati, wakil bupati, wali kota itu tentu dia memilih kadernya dulu kan. Nah, secara kader juga Andi Mek ini bukan sifatnya kader-kaderan, tapi dalam arti mempunyai kapabilitas dari semua hal yang kita lihat. Itu pertama. Yang kedua, motivasi tadi sederhana. Dulu Andi Mek dikatakannya itu bukan seperti ini, tapi sekarang beliau ini sudah pengusaha Bengkayang. Untuk membangun masyarakat Bengkayang, kalau dia sebagai pengusaha tidak mungkin bisa semuanya, paling hanya sebatas karyawannya. Tapi kalau beliau jadi bupati, apapun yang ada dalam APBD, anggaran dalam APBD itu, semua itu beliau berikan kepada masyarakat, mana untuk masyarakat dan untuk katakanlah aparat-aparat yang sendiri kemana, untuk itu beliau bisa membagikan secara proporsional sesuai dengan yang ada dalam aturan. Itu Motivasinya singkat, jelas, Ya. dan satu poin yang khusus untuk Bang Andi Mek, dia adalah pengusaha yang ada di Kabupaten Bengkayang dan juga ada di mana-mana Bang ya? Ya. Singkawang ada juga ya? Singkawang, di Sambas. Sambas. Ya. Bang. Ini kan mungkin warga Bengkayang ini kan banyak yang terkejut nih soal figur ini. Untuk meyakinkan warga Bengkayang memilih selain Andi Mek. Ya, sebenarnya kalau untuk calon pemimpin harus orang terkejut. Orang terkejut kan ibarat distrumkan nginyut. Iya. Kenapa seperti itu? Nanti orang akan berusaha untuk melihat, untuk berusaha tahu siapa Andi Mek. Dengan orang kenal, dengan orang berusaha tahu, tentu itu menunjukkan juga nanti beliau ini kemungkinan bisa dipilih. Itu Kejutannya. jadi seperti itu namanya marketing salah satunya. Kita belajar marketing di sini. Kemudian tadi kan sudah kita tahu motivasi Hanura, Andi Mek, kemudian dia pengusaha, kemudian ada unsur kejutan. Apa sih Bang yang paling mendasar yang akan dilakukan oleh Partai Hanura dan Andi Mek apabila ini terpilih? Yang paling mendasar buat kita adalah satu, komitmen dengan visi misi yang dibuat. Boleh jabarkan Komitmen dengan program-program yang dibuat, komitmen dengan semua yang diberikan itu, yang dijanjikan itu, baik ketika dia melamar di partai maupun ketika dia nanti berkampanye di masyarakat. Itu yang kita inginkan. Boleh diceritakan sedikit atau ditekankan sedikit Bang, apa sih visi misi utama kita? Visi misi utama Pak Andi Mek ini, yang jelas kalau namanya visi
visinya mau Bengkayang ke depan ini jauh lebih baik, hebat, mantap. Setelah itu kan bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain. Itu salah satu visi yang mau dicapai ke depan. Misinya, salah satu misi Pak Andi Mek ini adalah bagaimana di Bengkayang ini kepada petani-petani kita ini, karena Bengkayang ini lebih banyak petani, dia ingin menciptakan bagaimana katakanlah bertani tanpa asap. Berarti sudah menggunakan teknologi. Nah sekarang kita kalau kita melihat ini kan dunia ini katakanlah kita ini sudah masuk ke fase 4 ini, artinya semua lebih menggunakan teknologi. Itu secara perlahan beliau ini mau mengajari, mendidik masyarakat Bengkayang ke depannya. Karena selama ini tradisional itu berjalan, beladang, tambah lagi aturan-aturan membakar ladang juga ada konsekuensi hukumnya. Makanya berangkat dari situ beliau ini coba bagaimana membangun, mengajari petani ini bertani tanpa asap, tapi dengan hasilnya maksimal. Itu salah satunya. Bang, ini kan kita berhadapan dengan 3 pasangan yang lumayan mumpuni lah ya. Saya katakan ada di situ Darwis dengan Rizal, seorang politikus juga dengan Rizal sebagai pengusaha. Kemudian ada situ Martinus Kajot dan Bang Carlos dengan politik dan birokrasinya. Kemudian di situ juga ada Herman Info dan Yohane Pasti yang juga seorang politik. Gimana kita membaca peluang-peluang yang akan mengangkat nama Andi Mek sendiri? Baik. Kalau yang nama peluang, semua 4 kandidat punya peluang. Tinggal bagaimana marketing, kan itu. Kalau politik kan seperti itu. Kalau namanya optimis, semua pasti punya optimis. Sekali lagi, tergantung bagaimana marketingnya di lapangan. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat dengan visi misi yang akan dibawa oleh setiap balon itu. Visi misi sebenarnya kalau misalnya tidak komitmen itu sama juga dengan semacam iluminasi yang sifatnya yang hebat-hebat, yang baik-baik. Nah justru itu kita membuat visi misi ini yang smart, artinya bisa kita lakukan ketika kita duduk, ketika kita jadi terukur, artinya bisa dilakukan dengan segala fasilitas-fasilitas yang ada, yang mumpuni, itu kan. Dan yang lebih prinsipnya ini adalah betul-betul dinikmati oleh masyarakat Bengkayang. Kita buat terlalu tinggi juga tidak mampu, kan begitu. Jadi kita buat visi misi ini yang sederhana sesuai dengan situasi saat ini. Situasi saat ini terus kita rubah ke depan itu seperti apa. Itu prosesnya nih yang kita lihat ini yang bisa kita lakukan berdasarkan potensi-potensi yang ada di daerah kita, kan begitu. Siap. Tuh kawan-kawan Sebalo Channel, Bang, kata kunci supaya masyarakat kita yakin untuk memilih Andi Mek. 1. Kata kunci buat masyarakat, pilihlah berdasarkan hati nuranimu. Hanura. Oke kawan-kawan Sebalo Channel, demikianlah vlog singkat Bang Uje dengan sekjennya DPC Hanura Kabupaten Bengkayang, Bang Yakobus Tolin. Ingat, kenali wakil Anda dan pilih sesuai hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.